TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Bambang Sri Pujo Soekarno Sakti SHMH kecewa dengan inisial AY, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau KLHK, tidak hadir di sidang kedua pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Hal tersebut dijelaskan Bambang Sri Pujo didampingi Helmi Syam Damanik SH dan Rizal Nur SH, penasehat hukum dari Agus Nugroho dan Eri Kurniawan dalam sidang pra-peradilan nomor 08-P-2022-PN.JKT.PST kepada awak media usai persidangan digelar di PN Jakarta Pusat Senin 4 Juli 2022. Dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Hakim Madya Utama Panji Surono SH.MH didampingi Panitera Fakuribani SH, dijelaskan bahwa surat panggilan telah sampai kepada inisial AY dari KLHK dengan bukti tanda tangan penerimaan surat di ruang sidang lantai 3 ruang Purwoto Ganda Subrata. Namun pihak KLHK tidak hadir. Sejalan dengan itu, baik Bambang Sri Pujo maupun Rizal Nur dan Helmi Syam meminta kepada Yang Mulia Hakim agar persidangan berikutnya bisa dipercepat dengan pertimbangan salah satu dari manajemen PT SIPP telah ditahan oleh PPNS KLHK di Rutan Bareskrim dan meminta proses penyidikan dihentikan. Menurut Bambang, bahwa inisial AY dari KLHK cukup arogan dan berani mengancam security PT SIPP dengan senjata api laras panjang, walau bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 dengan penyidikan memprasangkakan pasal 98, 104, 114, dan 116 PP nomor 22 tahun 2021. Pasalnya, kata Bambang, inisial AY, PPNS KLHK awal penyidikan berpedoman dengan surat nomor S 418-PPSA-LHK-GKM.0-4-2022 tertanggal 19 April 2022 tentang pemberitahuan pengawasan dalam verifikasi pengaduan yang ditandatangani Direktur pada Direktorat Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sisi lain, kata Bambang yang juga Wakil Ketua Umum Lembaga Jokowi Mania, bahwa Bupati Bengkalis dengan surat nomor 442-4-4-2021 tertanggal 29 Juni 2021 sudah memberi sanksi denda sebesar Rp101 juta dan sudah dibayarkan pihak PT SIPP tertanggal 4 Oktober 2021 secara tunai dan diterima oleh Ed Effendi dari Dinas LH dan M. Pedro Kabak Hukum Pemda Bengkalis. Alasan ditangkap itu dengan alasan yang tidak jelas. Pemilik pabrik kami, pemberi kuasa kepada kami itu sudah membayar denda akan tetapi masih ditangkap. Sebetulnya dalam pembayaran denda pun alasan-alasan yang diberikan oleh PPNS itu tidak ada yang tepat semua, sehingga harus diuji di pengadilan. Secara semena-mena menangkap dan mengadakan dasar-dasar hukum seperti ada lampirnya di dalam sini, itu semua tidak sesuai dengan aturan hukum. Oleh karenanya kita kemari adalah untuk menguji kebenaran. Harapan saya kepada Ibu Kementerian Lingkungan Hidup memperhatikan PPNS-nya untuk hadir di sini, mengadu data dengan kami. Dapat peringatan, tapi kan kita udah bayar denda itu. Dapat peringatan, kita bayar denda. Sebulan langsung main ditangkap saja semuanya. Penangkapan secara paksa atau gimana? Penangkapan secara paksa, secara dijebak setelah diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tanpa ada berita acara.
berita acara untuk penyitaan nggak ada, berita acara tentang penetapan tersangka nggak ada, SPDP nggak ada, SP2HP nggak ada, klarifikasi undangannya juga nggak ada. Ditangkapnya ini sudah masuk ke 50 hari. 50 hari. Seperti itu. Ya langkah hukumnya kan seharusnya mereka menghormati pengadilan, harusnya mereka datang, akan tetapi mereka tidak hadir. Seperti itu. Langkah hukumnya kita tetap sidang jalan terus. Semoga harapan kita mereka datang sehingga tidak semena-mena negara ini melakukan penangkapan kepada orang-orang. Tidak semena-mena pemerintahan Jokowi menangkap orang-orang yang terlibat dalam berhadapan dengan hukum, seharusnya dengan data yang akurat. Mereka tidak menghormati Bapak Presiden Jokowi. Kerugian material dan imaterial, kerugian kami. Imaterial itu bisa sampai, kalau materialnya itu ada 120 miliar itu alat-alat kami. Masuk gugatan juga? Ya, masuk, kita masukkan gugatan. Ya, saya ingin menambahkan, ini sebenarnya maaf tanda kutip ini oknum, ya, oknum PPNS yang menjadikan klien kami ini untuk modus, gitu loh. Jadi tolong diperhatikan Ibu Menteri. Ibu Menteri kan nggak tahu hukum, ya kan, nggak ngerti hukum, gitu loh. Jadi ini sebenarnya modus dari oknum PPNS, gitu loh. Dan kami juga berencana akan mengambil langkah perdata untuk minta ganti kerugian material maupun imaterial. Tolong Ibu Menteri Nilai yang tadi itu. yang nilai tadi, tolong Ibu Menteri dicatat ini. Gitu. Ini izin usaha industri ada, izin usaha perdagangan ada, izin usaha perkebunan ada, izin lokasi pemerintah ada, izin komersial ada, nomor induk berusaha ada, nomor pokok wajib pajak ada, sertifikat hak guna bangunan ada, akte notaris Kementerian Perusahaan ada, tanda daftar perusahaan ada, perubahan data perusahaan ada, dari Kementerian Hukum dan HAM, keputusan Bupati Bengkalis tentang izin lingkungan juga ada, lalu keputusan tentang izin usaha perkebunan dari Bupati Bengkalis juga ada, lalu secara serta-merta mereka langsung menyita dan mengadakan penangkapan. Saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mendengarkan aspirasi kami, jangan sampai ada orang ditahan karena alasan-alasan yang tidak jelas. Ini membuktikan mereka tidak berani hadir di pengadilan dikarenakan mereka tidak punya alat bukti yang cukup untuk menangkap klien kami. Tolong Pak Jokowi dan Ibu Menteri perhatikan ini. Sebenarnya pihak PT SIPP adalah perusahaan yang taat hukum, walau disadari sanksi denda yang diajukan pihak Pemda Bengkalis telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2009 serta PP Nomor 22 Tahun 2021 sesuai bunyi lampiran ke-15 Tabel 4, Tabel 18 dan pasal-pasalnya, tegas Bambang. Ini belum lagi cerita kewenangan, kata Bambang. Masa seorang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP berani mencabut nomor induk berusaha atau NIB dan perizinan lain yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada PT SIPP. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.